bahwa gaji itu standarnya itu bukan masalah bentuk organisasinya nirlaba atau bukan nirlaba. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Rame kan masalah gaji petinggi ACT yang 250 juta. Nah ini gue kebetulan dapat dari berita CNBC Indonesia.com. Judulnya adalah gaji ACT sempat 250 juta. Ini setara petinggi BUMN. Dari judulnya ya gue sih banyak persepsi ya, tapi menurut persepsi gue seperti kayak mempermasalahkan kalau setara dengan petinggi BUMN. Emang kenapa so what kan gitu. Gaji yang dipermasalahin adalah gaji ACT sempat Rp 250 juta. Emang nih gajinya ini yaitu di awal 2021 itu 250 juta, kemudian menurun karena terkait target pendapatan dari organisasi, penurunan penerimaan dari organisasi ACT tersebut. Jadi di sini dalam komponen gaji tersebut berarti kan bukan gaji pokok karena fluktuatif. Gaji pokoknya nggak tahu sih berapa, tapi itu fluktuatif yang berpengaruh terhadap penerimaan yang dipengaruhi oleh penerimaan organisasi. Nah kita baca ini gaji BUMN-nya berapa sih kan gitu. Nah ini dikutip dari detik.com. Besaran gaji tersebut ternyata setara dengan beberapa direksi badan usaha milik negara seperti PT Aneka Tambang Tbk Antam. Dikutip dari laporan keuangan tahunan, Direktur Utama Antam mendapatkan 8,3 M setahun. Kalau dibagi 12 bulan sekitar 694 juta. Ini semua bukan setara, ini udah 3 kali lipat dari gaji petinggi ACT. Selanjutnya direksi PT BRI dalam laporan tahun 2021 total honorarium direksi berjumlah 15 orang sebesar 48 M. Kalau dibagi 15 sekitar 271 jutaan. Kalau dirata-ratain direktur utamanya nggak tahu berapa ya, atau CEO atau apalah ucuknya. Yang jelas udah pasti di atas 271. Karena ini rata-rata kan gitu. Kalau dibagi 15, gue yakin pucuk pimpinannya di atas rata-rata. Nah yang lainnya ada yang di bawah 271, bisa jadi 300 jutaan atau 400 jutaan. Ini jauh kalau gue bilang, menurut gue sih hampir 2 kali lipat di atas petinggi ACT, bukannya setara dengan BUMN kalau begini. Nah dari sini gue mau bahas gini, terus masalahnya apa ketika 250 juta petinggi ACT? Oh itu nggak boleh dong, itu kan duit umat. ACT ini kan bukan lembaga profit tapi nirlaba. Oke bro, organisasi nirlaba itu setahu gue yang jelas yang utama adalah bahwa si pendiri itu nggak boleh hasil dari nirlaba itu nggak boleh dibagikan ke pemilik seperti halnya PT, bahwa ada keuntungan itu dibagikan ke pemilik dalam berupa dividen. Kalau ini nggak boleh, semua hasilnya harus dibalikkan ke organisasi untuk operasional. Salah satunya adalah untuk operasionalnya adalah gaji dari direksi sampai ke karyawan. Cuman itu, tapi hasil selisihnya itu nggak boleh dibagiin ke pendiri gitu. Itu setahu gue terkait masalah nirlaba dan non nirlaba atau lembaga profit. Nah, terkait masalah gaji 250 juta ini kenapa dipermasalahin gitu loh. Sekarang gini, bahwa gaji itu standarnya itu bukan masalah bentuk organisasinya nirlaba atau bukan nirlaba. Gaji itu standarnya itu setahu gua, ini silakan nanti kalau mau dikomentarin di debat atau apapun lah, dikomentarin. Syukur-syukur ada yang komentar, bagus, lebih bagus kalau mau kritik. Bahwa gaji itu dasarnya itu bukan masalah bentuk organisasi setahu gue, yaitu berdasarkan tugas, tanggung jawab, kewenangan, keahlian, kemampuan, itu yang dijadikan dasar. S1 dengan S2 beda gaji standar, gaji pokoknya dengan yang D3 dan SMA. Begitupun tingkatannya supervisor, manajer, direktur itu ada tingkatannya. Itulah yang kenapa sih jadi ada tingkatannya? Karena itu terkait dengan beban kerja, beban tanggung jawab, beban
kewajiban yang dipikulnya segala macam. Nah, ketika direksi ini tanggung jawabnya yang jelas adalah membawa visi perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, kalau dengan standar tersebut, ya berarti kan kita harus memberikan hak orang ketika kita membebani tugas, tanggung jawab ke seseorang. Dalam arti gini, lo tolong urusin itu dong, ACT. Nah, emang ngapain aja? Ya targetnya adalah bisa menghimpun dana masyarakat lalu membagikannya kembali ke masyarakat. Nah, tugas ini kan bukan hal yang mudah gitu, karena gue tahu juga NGO-NGO lain banyak yang kesulitan dalam menghimpun dana. Dan ini tugas dan tanggung jawab ini bukan tanggung jawab yang ringan gitu. Nah, tiba-tiba terus ditanya, oke, gue dapatnya apa kan gitu. Kita ngomong profesional gitu kan, seperti itu pasti itu. Ketika orang-orang yang punya kemampuan, yang udah sekolah tinggi-tinggi, capek-capek ngambil sertifikasi segala macam, lalu terus dibilang ya nggak ada, ya paling gaji sekedarnya aja segala macam. Ya udah kalau gitu saya sekedarnya aja ngurusinnya ya, jangan nuntut macem-macem, jangan sampai target macem-macem sampai yang namanya bisa ngebantuin Palestina, korban bencana, Myanmar segala macam, termasuk di dalam negeri. Lu jangan nuntut macem-macem, digituin gimana kan, seperti itu. Ketika kita mau menuntut kan mau nggak mau kita harus ngasih juga haknya, kewajibannya juga. Ada hak kewajiban perusahaan atau organisasi, itu yang namanya stakeholder kan, masing-masing punya pemangku kepentingan. Oke, jadi bagi gue sebenarnya masalahnya apa ketika direksi itu 250 juta, ketika digajinya nggak sepadan, jangan salahin juga nanti yang akhirnya organisasi nggak mencapai yang namanya tujuannya itu gitu loh. Dan di Islam pun sangat profesional, Islam itu setahu gue memandang masalah ini. Bahkan sampai Islam itu bilang bayar upah orang itu sebelum keringatnya mengering kan begitu. Makanya itu ketika menghimpun zakat pun ada ketentuannya berapa, kalau nggak salah 12,5% ya dari zakat. Tapi yang jelas Islam pun seperti itu gitu loh, nggak menafikan bahwa orang itu harus dibayar dengan ketika kita memberikan tugas, tanggung jawab kepada seseorang gitu loh. Apalagi termasuk di dalam menjalankan organisasi. Kalau nanti direksinya dibilang dituntut ya sekedarnya aja, nanti karyawannya juga sekedarnya aja. Ketika ngelamar ya ini nirlaba, kamu digaji sekedarnya aja ya. Jangan ini yang namanya juga nirlaba, yang penting kan empati segala macam. Sedangkan orang itu punya kebutuhan lagi, kebutuhan yang namanya keluarganya, anaknya mesti dikasih makan, istrinya. Masa kita juga bilang digaji sekedarnya gitu di dalam organisasi nirlaba. Inilah yang jadi masalah di organisasi nirlaba. Oke, itu aja menurut gue. Jadi bagi gue sebenarnya 250 juta itu masih terbilang kecil lah. Bukan terbilang kecil, udah sesuai dengan yang di pasaran lah. Apalagi mengingat yang namanya ACT ini skalanya udah besar dengan 78 cabang bahkan sampai di luar negeri. Dan itu bukan mengurus satu organisasi yang mudah gitu loh. Oke, itu aja dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.